Yo, ini Sasaha. Di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan kita soal digital painting. Sebelumnya kan kita udah bahas beberapa tool-tool dasar ya, kayak brush tool, eraser, terus ada airdropper dan yang lainnya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal brush lebih lanjut dan juga yang namanya fitur layer. Tapi sebelum kita mulai, gua saranin kalian punya dulu yang namanya pen tablet atau pen display gitu. Gunanya kan kalau si pen ini ada fitur yang namanya pressure. Biasanya di beberapa jenis tablet atau HP itu udah ada pen bawaannya. Nah, fungsi dari pressure ini ya kita bisa ngendaliin si brush ini jadi lebih advance lagi gitu. Sedangkan kalau kita pakai mouse itu ya gak ada fitur si pressure ini. Merek apapun yang kalian punya ya pakai aja. Kalau gak punya gue saranin kalian beli karena ini kepakainya jangka panjang. Jadi ya yuk kita mulai aja. Oke, di sini gue pakai brush tool ya. Udah kelihatan hitam gini berarti udah gue pakai tuh. Jadi pada dasarnya brush ini secara general itu ada dua jenis. Yang pertama hard edge. Nah, yang ujung-ujungnya ini keras kayak gini. Dan yang satunya lagi adalah soft edge. Yang ujung-ujungnya tuh lembut kayak gini. Lebih mirip kayak airbrush lagi. Di setiap program menggambar ke aplikasi atau software itu pasti ada dua tipe brush kayak gini. Terus juga kalau kita pakai pen tablet ini kita bisa ngatur beberapa hal. Misalnya kayak ukuran si brushnya. Tunggu, matiin dulu. Nah, mana? Nah, kayak ukuran. Dan yang satunya lagi itu opacity atau tingkat transparannya. Di sebelah sini kita bisa aktifin kedua fitur tadi, kayak ukuran sama juga tingkat transparansinya, dan hasilnya mirip-mirip sama brush yang gue punya. Nah, ini brush yang tadi kita pakai ya, yang lingkaran default ini, dan ini yang gue punya, yang biasa gue pakai buat menggambar. Mirip-mirip. Nah, biasanya setiap brush yang ada di program menggambar atau software atau aplikasi ya, itu bisa kita custom. Dan beberapa juga bisa kita download di internet. Misalnya kayak brush yang gue pakai ini bisa kalian download di Karya Karsa, itu gratis. Di sini ada beberapa brush yang cukup unik gitu, berbeda dari sebelumnya. Ada yang ada tekstur atau brush stroke unik kayak gini, dan yang ada teksturnya tuh kelihatan kayak kertas yang basah, ada yang kotak-kotak, ada yang mirip kayak pensil, dan masih banyak yang lain gitu. Ini disebutnya custom brush ya. Terkadang dengan menggunakan beberapa custom brush yang berbeda nanti kita bisa menciptakan satu efek yang unik gitu. Nggak kayak menggunakan brush default kayak gini. Makanya beberapa artis termasuk gue itu punya minimal ya satu atau dua custom brush. Nah, di sini gue punya gue sendiri, ini bikin sendiri, dan satunya lagi ini punya salah satu artis favorit gue. Dan juga kemarin kan gue udah bikin custom brush kayak gini nih, yang kadang kepake buat detail-detail kecil. Nah, terakhir kita bisa ngatur ukuran brush yang kita pakai ya. Ini kan kalau di custom ini udah ada settingannya tuh, ada angka 20, 25 itu buat ukuran si brushnya. Kita juga bisa atur sendiri. Sebelah atas ini ada size, atau kita tinggal klik kanan aja. Nah, di sini juga muncul kalau di Photoshop ya. Kalau yang lain gue gak tahu. Ada size. Kita bisa bikin jadi lebih besar atau lebih kecil. Terus juga ada shortcutnya. Kalau buat size ini, daripada kita capek-capek klik kanan terus lihat dulu ukurannya apa udah pas atau belum, kita tinggal kalau di Photoshop ya Alt terus klik kanan. Nah,
gerakin kursornya ke kanan atau ke kiri, ini buat ngatur diameter atau size. Eraser tool juga sama. Terus di sini juga kita bisa atur opacity-nya, opacity ke atas bawah. Size kiri kanan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke layer. Ini adalah tampilan layer di Photoshop lah ya. Jadi fungsi dari layer ini adalah sebagai kertas atau kanvas yang bakal kita pakai untuk menggambar. Nah, di digital ini kita bisa nambah lapisan lagi gitu. Namanya kan layer ya. Nambah lapisan kertas buat kita gambar gitu. Yang mana berupa transparan. Kalau kita pencet nih yang kayak gini, ini buat nambah layer, berarti kita bikin kertas lagi di atasnya. Nah, atas itu yang bakal jadi area kerja yang baru gitu. Untuk tahu kita pakai layer yang mana, nanti kalau kita klik setiap layer yang berbeda gitu, terus kan ada highlight kayak gini nih. Kalau di Photoshopnya warna biru, berarti itu adalah layer yang lagi kita pakai atau lagi aktif. Kalau layer yang aktifnya nih tengah-tengah kayak gini ya, yang warna merah ini, terus kita coba hapus objek yang ada di atasnya atau layer yang berada di atas layer 1 ini atau layer 2 dan di bawahnya itu background, dia gak akan ikut kehapus. Kalau kita beras lagi ini ya tuh, mana kita ganti warnanya dulu. Nah, layer yang ada di atasnya itu gak akan ke bawah, nah yang bawahnya maka ketumpuk. Nah, fungsi dari layer ya kayak gini. Enaknya fungsi layer kayak ini tuh kita bisa misahin antara beberapa objek yang berbeda ya. Misalnya kan ini ada background, terus di depannya ini ada midground, atau biasanya objek-objek yang lain, terserah mau ngasih nama apa. Cara ganti namanya tinggal klik aja, double klik, nanti dia ganti. Bisa kita ganti namanya, coba jadi objek. Di atasnya juga sama, jadi FG, foreground. Terserah sih mau kasih namanya apa. Pokoknya fungsi layer kayak gini enak banget lah. Jadi kita bisa fokus buat ngerjain satu objek yang pengen kita render. Nah, di bawah pinggirnya kan ada icon kayak mata. Nah, ini fungsinya adalah sebagai visibilitas. Kalau kayak gini ya, matanya kebuka gini, berarti dia bisa kita lihat. Kalau kita klik tuh, dia bakal menghilang. Kalau menghilang ini bukan berarti gambar layernya kehapus ya, tapi jadi gak kelihatan aja gitu. Kalau pengen kelihatan tinggal klik lagi aja, simple. Terus kalau misalnya kita gerak-gerakin si layernya ini ya, yang bawah sama atasnya gitu ya, dia gak akan ikut ke bawah, cuman area yang aktif aja. Cara ngerakin layer kayak gini, tinggal sini nih ada shortcutnya yang bentuk moving tool gini, shortcutnya V biar cepat tuh. Terus juga kita bisa gabungin dua layer ini jadi satu kelompok atau digrupin. Caranya kita tinggal pencet aja yang gambar folder gini, terus pilih kedua layer ini dengan cara pakai CTRL atau pakai shift juga bisa. Kita tinggal drag and drop. Nah, gampang kan? Grup ini juga bisa kita ganti namanya, terserah mau pakai apa aja, bebas. Kalau kita matiin visibilitas grupnya, otomatis semua layer yang ada di dalam grup ini bakal ikutan menghilang. Mari kita lihat contohnya di salah satu karya gue yang kemarin. Nah, sebagai salah satu contohnya nih, di gambar gue yang ini gue ngemisahin antara beberapa bagian gitu. Ada backgroundnya, terus karakter, bagian depan ini kayak pernak-pernik, terus ada filter. Nah, jadi kalau kita bikin grup kayak gini, enaknya ya
kalau mau ngebenerin objek yang mana gitu, kita tinggal pilih, karena soalnya kan udah terorganisir, jadi lebih gampang buat nyarinya. Nah kan kalau nggak kita jadiin grup kayak gini, nyari objek yang mau kita gambar itu jadi susah. Tuh ini aja gue ganti mata, ada bagian wajahnya gue jadiin folder. Ya pokoknya mah bisa menambah inilah efisiensi kerja kita gitu, daripada kalau nggak dibikin folder gini mau nyari bagian mana yang pengen kita ubah atau edit itu jadi kan bakal susah. Dengan menyatukan atau organisir grup kayak gini, prosesnya jadi bakal lebih mudah ke kitanya gitu. Dan kayaknya itu aja sih dasar-dasar dari panel layer ini yang harus kita pahami. Jadi kita awalnya udah belajar soal basic brush edge yang ini, yang hard edge sama yang soft edge. Terus kita udah belajar gimana cara atur opacity sama size. Terus juga soal layer, gimana cara bikin layer baru, tinggal pencet ini. Terus cara bikin folder, cara ngegerakin layer, cuma tinggal drag and drop aja. Cara mengaktifkan layer. Oke, jadi segitu aja dulu untuk sekarang. Next, nanti kita bakal bahas yang lebih dalam lagi. Kira-kira apa ya? Atau langsung aja gitu ya ke fundamental. Gue bingung, soalnya basic-basic nggambar ya nggak jauh dari yang apa gue jelasin sekarang sama yang kemarin udah gue bikin videonya gitu. Kayak brush tool, eraser, terus airdropper, moving tool ini ya jangan lupa, sama fitur layer. Karena nanti juga makin kita sering menggambar udah pastilah bakal belajar tools advance yang lain gitu. Misalnya kayak selection tool gini, terus atau one tool, ya banyak lah pokoknya mah. Segitu aja dulu dari gua, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita bakal bahas fundamental langsung lah ya. Bye.